Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di mana di episode ke-27 ini kita akan membahas terkait dengan kasus limit. Oke. Hal yang pertama yang harus dilakukan ketika kita menyelesaikan kasus limit yaitu kita langsung substitusikan aja untuk X mendekati satunya di sini. Nah, namun ternyata ketika kita substitusikan X sama dengan 1 ke penyebutnya itu menjadi 0 gitu ya. Artinya, ketika X sama dengan 1 ini kita substitusikan dia juga ke pembilangnya, pembilang ini dia juga harus bernilai 0. Kenapa harus demikian? Karena agar limitnya ini dia menjadi limit tak tentu. Sehingga nanti bisa kita cari nilai limitnya adalah 1. Oke, berarti langkah pertama yaitu ketika X dia sama dengan 1, kita substitusikan kepada persamaan pada pembilang gitu ya. X plus 3 kemudian dikurangi dengan B, ini dia harus sama dengan 0. Sehingga A dikalikan dengan X-nya kita ganti dengan 1, dia menjadi akar 4 gitu ya. Min B dia sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan yaitu 2A min B dia sama dengan 0. Atau 2A itu dia sama dengan B. Kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan apa? Yaitu kita harus mengalihkan dia dengan akar sekawan ya. Jadi kita tidak akan menggunakan turunan, di sini kita akan menggunakan akar sekawan. Akar sekawannya berarti berapa nih? Sorry, ini X mendekati 1 ya. Akar sekawannya berarti kalau di sini ada A, akar dari X plus 3, kemudian ini dikurangi dengan B, kemudian dibagi dengan X min 1, berarti akar sekawannya adalah A dikalikan dengan akar dari X plus 3 ditambah dengan B, kemudian yang bawah juga dikalikan dengan sekawannya, yaitu A dikalikan akar X plus 3 ditambah dengan B gitu ya. Nah, ini adalah sekawannya. Nah, kemudian setelah kita kalikan sekawan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita operasikan. Jadi pembilang kali pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Dan ini hasilnya dia sama dengan 1. Berarti sekarang bentuknya dia menjadi limit X mendekati 1. Untuk pembilang, kalau pengalih akar sekawan itu cukup yang depan dikalikan yang depan. Berarti jadinya adalah A kuadrat dikalikan dengan X plus 3, kemudian dikurangi dengan B kuadrat. Sedangkan untuk yang bawah, dikalikan aja X min 1, dikalikan dengan A, dikalikan dengan X plus 3, ditambah dengan B. Dan ini limitnya dia sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan apa? Langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu kita lihat di sini. Kita bisa menyederhanakan bentuk pembilangnya terlebih dahulu gitu ya. Sehingga bentuk pembilangnya sekarang menjadi limit X mendekati 1 dari ya A kuadrat X kemudian ditambah dengan 3A kuadrat min B kuadrat kemudian dibagi gitu ya. Dibagi dengan apa nih? Dibagi dengan X min 1 dikalikan dengan A akar X plus 3 ditambah dengan B. Jadi untuk penyebutnya tetap gitu ya. X min 1 dikalikan dengan A akar dari X plus 3 ditambah dengan B, dia sama dengan 1. Nah, tadi kalau kita perhatikan nilai B-nya itu dia sama dengan 2A gitu ya. Di sini nih, B-nya dia sama dengan 2A. Sehingga B ini dapat kita ganti nih. Kalau B ini kita ganti, berarti bentuknya sekarang limitnya menjadi limit X mendekati 1 dari A kuadrat X ditambah dengan 3A kuadrat. Kemudian 2A dikuadratin, berarti dia menjadi min 4A kuadrat. Kemudian ini dibagi untuk penyebutnya dia tetap gitu ya. Yaitu X min 1 dikalikan dengan A akar dari X plus 3 ditambah dengan B gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang menyebabkan dia 0 itu siapa sih gitu ya. Yang menyebabkan dia 0 itu adalah X min 1. Berarti kita itu yang atas ini harus menghadirkan X min 1 ini. Nah, kalau bagian atas atau pembilang gitu ya, kita sederhanakan, dia menjadi limit X mendekati 1
dari A kuadrat X, kemudian 3A kuadrat dikurangi 4A kuadrat adalah min A kuadrat. Kemudian ini dibagi gitu ya, dibagi dengan X min 1 dikalikan dengan sama gitu ya untuk penyebutnya. Kemudian setelah itu bagaimana? Nah, kita perhatikan bagian pembilangnya. Karena dia sama-sama memiliki A kuadrat, kita menggunakan hukum distributif gitu ya. Bahwa A kuadrat itu dia dikalikan dengan X min 1, kemudian dibagi untuk bagian penyebutnya dia masih sama. Jadi ini masih X min 1 dikalikan dengan A akar X plus 1 ditambah dengan B dia sama dengan 1. Nah ini kita bisa sederhanakan gitu ya. X min 1 dengan X min 1-nya. Kemudian setelah ada yang dicoret, kita substitusikan nilai X sama dengan 1-nya. Mohon maaf, ini 3 gitu ya. Ini 3, ini 3, ini 3. Sehingga ketika kita substitusikan sekarang dia menjadi A kuadrat gitu ya. Jadi kita geser terlebih dahulu. Yang atas A kuadrat, yang bawah berarti dia menjadi berapa nih? 2A plus B gitu ya. 2A plus B sama dengan 1. Nah, padahal tadi untuk nilai B-nya itu dia sama dengan 2A. Ya udah, kita langsung substitusikan aja ke sini. Berarti A kuadrat dibagi dengan, karena B-nya 2A, maka 2A tambah 2A dia menjadi 4A. Itu dia sama dengan 1. Sehingga ini kita kalikan kedua ruasnya dengan 4A, sehingga A kuadrat sama dengan 4A. Kemudian maka A kuadrat min 4A-nya dia sama dengan 0. Maka kita peroleh A dikalikan dengan A min 4 dia sama dengan 0. Maka kita peroleh A-nya dia sama dengan 0 atau A-nya dia sama dengan 4. Tapi yang memenuhi yang mana? Berarti yang memenuhi yang A sama dengan 4. Kenapa A yang sama dengan 0 ini tidak memenuhi? Karena A itu tidak boleh sama dengan 0 di sini gitu ya. Nah, kemudian kalau A-nya 4, maka B-nya berapa? B-nya berarti dia sama dengan 2A. Berarti B-nya adalah 8. Berarti kesimpulannya bahwa nilai A dan B berturut-turut itu adalah 4 dan juga 8. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan lainnya terkait dengan limit bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.